Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Besok hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020. Artinya 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Nah, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa di dalam undang-undang, ya kan? Indonesia salah satu bangsa. Kalau kita turunkan lagi kepada masyarakat, kemudian kepada individu, ya. Setiap individu manusia, ya, itu memiliki kemerdekaannya. Itu sejak manusia itu dilahirkan oleh ibunya. Jadi tidak boleh ada penindasan apapun terhadap manusia. Terhadap saya, terhadap teman-teman, ya. Kita kan manusia, ya enggak? Jadi tidak boleh ada penindasan. Nah, kemudian kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan, ya. Kalau kita lihat dari kisah-kisah, misalnya kalau kita ambil yang agak jauh, kisah Nabi Ibrahim misalnya, ya. Nabi Ibrahim itu melakukan pembebasan diri dari disorientasi keyakinan, ya. Jadi pada saat beliau mencari keyakinan atas Tuhan, ya, beliau membebaskan diri, ya, dari penyembahan berhala-berhala itu. Nah, selanjutnya misalnya kita tarik lagi yang lebih dekat gitu, misalnya Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa, ya, itu melepaskan diri oleh penindasan Firaun. Jadi Nabi Musa membebaskan kaumnya dari penindasan daripada Firaun. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melakukan 1400 tahun yang lalu itu ada 3 hal. Pertama, pembebasan disorientasi keyakinan terhadap lingkungannya, ya. Jadi penyembahan berhala-berhala itu bagaimana pada saat itu Rasulullah itu melepaskan diri dari penyembahan berhala itu, sehingga kaumnya pada saat itu tidak lagi menyembah berhala, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah melepaskan diri dari penindasan ekonomi. Pada saat itu 1400 tahun yang lalu di kota Mekah itu, ya, di tanah Arab itu, ya, itu yang menguasai ekonomi, harta, keuangan dan lain sebagainya itu hanya segelintir orang. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana ekonomi itu secara merata. Bagaimana Rasulullah pada saat itu membebaskan diri atau membebaskan kaumnya dari penindasan ekonomi. Jadi ekonomi yang dulu dikuasai oleh segelintir orang gitu, ya, yang dikuasai oleh para Quraisy pada saat itu, ya, itu, ya, orang-orang itu aja yang menguasai ekonomi itu gitu. Nah, bagaimana melepaskan diri daripada ekonomi itu agar ekonomi bisa merata, ya, dirasakan oleh setiap individu yang ada di sana pada saat itu. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah, kita tahu bahwa yang seperti saya katakan di awal, bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan pada saat dilahirkan, sudah memiliki kebebasan, ya. Nah, kebebasan itu diungkapkan dengan melepaskan para budak-budak pada saat itu. Jadi pertama, disorientasi keyakinan, bukan Rasulullah tetapi kaumnya pada saat itu yang menyembah berhala. Kemudian masalah ekonomi, ya. Yang ketiga adalah masalah perbudakan, hak asasi manusia. Nah, 3 hal itu yang dilakukan. Nah, kekinian itu 1400 tahun yang lalu. Kekinian, setiap negara-negara
yang dikatakan negara adalah ada pemerintahan, ada rakyatnya, ada lokasinya atau ada luasannya atau ada wilayahnya. Indonesia salah satu yang bisa dikatakan negara pada saat itu. Ratusan tahun Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa luar. Ada Belanda, ada Jepang, Portugis ya. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia itu oleh Soekarno-Hatta. Untuk apa? Ya kan? Untuk membebaskan Indonesia, bangsa ini dari penjajahan negara lain, Belanda misalnya. Jadi proklamasi itu menyatakan bahwa kita itu terbebas dari penjajahan, ya, penindasan, ya. Jadi harta-harta kita, kekayaan alam kita, individu kita pada saat itu, ya, itu ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Nah, 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, ya, proklamator kita, itu menyatakan bahwa Indonesia terlepas dari penjajahan, dari penindasan, dari diskriminasi oleh bangsa lain. Oke, kita tarik lagi ke kemodernan saat ini. Indonesia sudah merdeka, ya, melepaskan diri dari penjajahan luar kurang lebih 75 tahun yang lalu. Kalau saya sampaikan lagi bahwa Indonesia sudah 75 tahun yang lalu hingga saat ini merdeka, ya. Kemerdekaan seperti apa yang didapat oleh setiap individu kita? Apakah seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap manusia lahir itu sudah merdeka sebenarnya? Merdeka atas dirinya. Tidak ada penindasan, tidak ada diskriminasi, ya. Tidak ada. Nah, kemodernan saat ini yang dikatakan kita sudah merdeka 75 tahun yang lalu hingga saat ini gitu ya. Apa yang udah kita dapat kemerdekaan itu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kemerdekaan atas finansial kita, kebebasan dari hak asasi kita, kebebasan mengeluarkan pendapat kita, kebebasan atas seluk-beluk kehidupan di dalam kesosialan, kemasyarakatan, di dalam bangsa Indonesia itu sendiri? Penjajahan itu ada dua, ada eksternal, ada internal. Eksternal tadi udah seperti kita sampaikan bahwa ada dari negara-negara lain menjajah, merampas, mengambil hak-hak kita, mengelola kekayaan alam kita. Tapi yang lebih parah adalah penjajahan atas diri kita sendiri di dalam, atas diri bangsa Indonesia sendiri di dalam. Ya, apakah kita bebas sudah atau merdeka sudah atas ekonomi kita, kehidupan kita? Ya, ketimpangan antara kaya dan miskin, kepemilikan harta yang banyak dengan yang sedikit, bahkan tidak sama sekali. Apakah sudah itu dilakukan oleh negara? Kita akan bahas itu di sesi berikutnya, antara negara dan masyarakat atau negara dan penduduknya. Itu nanti kita akan bahas. Nah, berkenaan dengan kemerdekaan yang fitrahnya manusia itu lahir sudah merdeka. Kita dijajah oleh bangsa lain, dilepaskan 75 tahun oleh Soekarno-Hatta dengan proklamasinya, proklamatornya, sebagai proklamator. Kemudian kita merdeka 75 tahun, apa yang udah kita buat? Dari generasi ke generasi. Teman-temanku sekalian, saya seorang anak yang kerja swasta, orang tua saya kerja swasta, tidak pernah yang menikmati namanya kebebasan ekonomi. Orang tua saya tidak pernah menikmati kebebasan ekonomi. Ya. Banting tulang, ya, dari pagi hingga sore bahkan malam,
hingga beliau almarhum ya, tidak pernah menikmati kebebasan ekonomi itu. Ekonomi dinikmati oleh segelintir daripada orang yang ada di Indonesia ini. Makanya kemerdekaan di 75 tahun ini kita merefleksi diri, khususnya negara merefleksi diri. Apakah sudah menjalankan amanah-amanah yang sudah disampaikan pada saat beliau kampanye misalnya, ya, memberikan kesejahteraan, memberikan fasilitas. Oke, saat ini terjadi pandemi, banyak hal yang terhalang, terhambat, ya. Kita nggak perlu menuntut banyak atas apa yang dilakukan oleh negara buat kita. Namun yang paling terpenting kebebasan kita untuk mencapai daripada bagaimana kesejahteraan ekonomi itu. Kesejahteraan ekonomi itu bukan hanya orang itu menumpuk harta, bukan. Tapi bagaimana mereka bisa belanja murah, terjangkau, ya. Beras terjangkau, lauk pauk terjangkau, sekolah terjangkau. Bukan seperti sekarang dituntut bagaimana setiap individu masyarakat, anak-anaknya harus memiliki kuota, fasilitas handphone dan lain sebagainya. Bagaimana di pelosokan di sana? Ya. Nah, ini bukan tugas saya, kecuali saya jadi menterinya, baru saya pikirkan. Saya hanya memberikan satu masukan, coba dipikirkan secara menyeluruh, bukan parsial. Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Indonesia itu bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Sumatera. Di pelosok-pelosok Kalimantan, jangan bicara masalah kota. Tiang menara dia punya sinyal aja tidak ada. Bagaimana? Ya, Indonesia itu kompleks, ya. Banyak hal-hal yang belum tersentuh sama sekali oleh negara, ya. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau seandainya kita berpikir untuk saat ini bagaimana merdekanya kita, bagaimana merdekanya bangsa ini, kita mulai perlahan-lahan harusnya melihat satu persatu permasalahan-permasalahan yang benar-benar detail. Karena apa? Karena ini akan memberikan satu masukan yang berharga ketika kita memberikan satu kebijakan, satu keputusan. Bukan kita melihat secara global yang nantinya ada yang merasa, oh ini bisa, yang ini ternyata nggak bisa. Ketimpangan terjadi. Oke teman-temanku sekalian, kemerdekaan Indonesia 75 tahun ya, harus kita maknai. Kalau bersyukur ya kita bersyukur, kita sudah bebas dari penjajahan. Yang namanya penjajahan negara lain, bangsa lain. 75 tahun yang lalu kita sudah deklarasikan oleh proklamator kita Soekarno dan Hatta. Saat ini apakah kita tidak dijajah? Saat ini apa kita tidak dijajah? Pertama secara finansial, kekayaan alam kita. Kita ya oke lah, kita support untuk negara, untuk pemerintahan. Kita dorong bagaimana negara bisa memberikan satu yang harus dilakukan olehnya kepada kita, kepada masyarakatnya, kepada penduduknya. Tentunya yang lebih baik, bukan sekedar retorika atau wacana. Oke. Nah, pemaknaan daripada kemerdekaan setiap individu tentulah di saat ini ya, kondisi pandemi ini berbeda-beda. Kemerdekaan seperti apa? Apakah kalau saya kemerdekaan finansial, kalau penjajahan kan nggak ada lagi ya. Saya kan secara individu nggak mungkin negara atau negara luar itu menjajah saya gitu kan, nggak mungkin dong ya. Nah, ya kita harus capai setiap tahun ketika kita memperingati
kemerdekaan itu apa, pencapaian apa yang udah kita raih gitu ya. Ya di 75 ini kita sudah meraih apa gitu. Dengan kondisi yang ngomongnya pahit sekali saat ini ya, pandemi ya. Bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Nah, kita sudah meraih apa atas itu untuk tahun ini. Begitu juga untuk tahun besok. Kita sudah meraih apa? Apa yang sudah kita raih dalam kemerdekaan per tahun itu? Setiap tahun kita ingat, kita peringati ya. Oke teman-teman. Jadi ya sedikit mengulas tentang kemerdekaan ya. Intinya kemerdekaan itu telah dimiliki setiap individu kita pada saat kita lahir. Nah, penjajahan yang dilakukan oleh pihak luar dan pihak dalam, eksternal dan internal, apakah itu negara luar atau negara kita sendiri secara personal atau kelompok-kelompok yang menjajah setiap kita gitu kan. Sehingga kita tidak bisa berkreasi ya, sehingga kita tidak bisa lagi misalnya menjalani kehidupan dengan tenang ya. Nah, kebebasan-kebebasan seperti apa yang diinginkan, saya rasa teman-teman bisa ya memiliki satu pemikiran ke depannya ya, bahwa tahun depan saya harus merdeka apa. Misalnya merdeka tentang kemiskinan, merdeka atas pendapatan, merdeka atas pekerjaan, dan merdeka atas pasangan. Oke? Saya rasa sekian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman ya, sudah memberikan support kepada DM_Juni. Hingga saat ini kita terus bergerak naik dan naik ya. Semoga ini menjadi satu saluran channel yang bermanfaat, khususnya buat saya dan tim di sini, dan juga buat teman-teman. Apa-apa yang kami sampaikan bukan berarti kami lebih baik dan lebih pandai, tetapi kita sharing ya. Kita memberikan ya satu yang menurut saya diskusi yang bisa kita lontar dari komen-komen gitu ya. Ketika memang ada yang ingin bertanya dan pertanyaan itu bisa kami jawab, akan kami jawab. Dan juga begini teman-teman, kan biasanya itu ada spam. Ini saya selalu ingatkan. Itu bukan berarti kami tidak menonton atau tidak melihat video teman-teman itu secara utuh ya. Tetapi biasa itu ada banyak faktor yang setelah kami cek, itu banyak faktor ketika kami komen itu spam ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan maksud kami untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam berinteraksi terhadap sesama YouTuber. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.